Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, luar biasa ya. Ini kopinya baru lagi dari Hungry Bird ya, Hungry Bird nih, Hungry Bird Langga Flores, Langga Bajawa. Saya paling suka memang kopi Flores ya. Dan yang ini yang diproduksi ini Hungry Bird made in Canggu, Bali. Diprosesnya di Bali. Ini luar biasa enaknya. Luar biasa enaknya. Ini dan baunya tuh waduh luar biasa ya. Ada baunya nih kalau dari kopinya ya. Kalau saya ini baunya luar biasa. Nanti harus dibahas secara terpisah. Again, Indonesian coffee is the best. Saya ingin membahas lagi tentang topik yang masih kemarin terjadi, yaitu masalah Facebook ya. Facebook, Instagram, WhatsApp yang down kemarin. Di video sebelumnya sudah saya bahas apa yang terjadi dari kacamata kalau kita dari luar ya, melihat dari luar apa yang terjadi, dan pembahasannya ceritanya begitu ya, kenapa itu terjadi dari papernya Cloudflare ya. Nah ini sekarang dari sumber lain lagi cerita mulai sedikit lagi mulai masuk lagi ke sisi Facebooknya ya. Kita masih belum tahu kenapa terjadinya ya, kenapa terjadinya BGP withdrawal gitu ya, yang seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya. Nah ini kejadian tentang operationnya yang susah. Jadi katanya ya di sisi Facebook ini sedang ada update. Nah update-nya saya belum tahu lebih spesifiknya apakah update itu update DNS atau update jaringan ya, update DNS atau konfigurasi jaringan ya, diupdate gitu. Ya kalau kita punya sistem selalu kita harus ada update ya, itu normal lah. Meskipun update itu sesuatu hal yang mengerikan karena bisa terjadi seperti kejadian yang kayak ini ya. Jadi di-update, nah ini proses katanya regular update lah ya, di-update. Ternyata pas lagi di-update itu, yang update ini tidak di tempat. Jadi yang update itu memang kalau orang kerja kan bisa remote ya. Jadi servernya misalnya saya juga dulu punya server di San Francisco, saya di Bandung. Saya mengupdate server yang di San Francisco misalnya. Bisa aja kan kita pakai ini ya, pakai internet ya. Kita bisa meremote ke sana, di remote gitu. Ternyata pas lagi di-update gitu, entah ada perintah apa, si orang ini atau admin yang remote ini keblokir. Keblokir. Saya juga pernah ngalami ya. Itu ini ya cerita bad ini ya, ini apa, mimpi buruk ya. Keblokir jadi dia nggak bisa nerusin lagi ya, perbaikannya sih nggak bisa nerusin lagi, keblokir, dia nggak bisa apa-apa. Nah dia minta tolong, itu kan servernya ada di remote sana, maka orang yang di lokal minta tolong, yang di data center tolong itu server itu dibenerin atau di reboot atau di apa gitu. Kalau apa ya namanya, perbaikannya atau update-nya tadi permanen, nggak di reboot pun mesinnya dinyalakan ulang, tetap aja permanen itu di situ ya. Kalau temporary dimatiin terus hidupin lagi, balik lagi ya. Ya ada di situ, udah nggak bisa. Orang lokal yang punya akses fisik ke data center atau ruang mesin itu, di mana mesin itu berada, server-server itu berada, dia tidak punya akses, tidak punya hak untuk mengakses komputer itu secara jaringan atau secara account. Jadi orang yang akses ini cuma punya akses fisik, dia nggak punya akses apa aja. Dia nggak boleh login ke itu komputer itu atau server itu. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya SOP-nya begitu, yang punya hak, punya rights itu orang yang remote tadi, admin yang di kota lainnya. Sementara yang di data center di sana orangnya tidak punya hak. Memang separation of duty begitulah ya, jadi gitu. Ternyata masalah ketika itu terjadi, terus gimana? Ya itu. Nah, yang saya nggak tahu, jadi ceritanya gitu. Jadi makin berkepanjangan aja. Tadi kita udah tahu, waduh masalah nih. Mau memperbaikinya lagi udah nggak bisa, susah ya. Itu karena dia ini ya. Terus saya nggak tahu ceritanya tuh selanjutnya gimana. Apakah orang-orang yang dari sini diterbangkan ke sana, ya, diterbangkan ke fisik ke sana, terus harus memperbaiki di sana, masuk ke ruang servernya baru gini, ya, atau satu gitu ya. Atau orang yang di lokal itu dibisikin, kamu login dengan user ID ini, passwordnya ini. Nah itu exception dari SOP ya. Dua-duanya itu boleh, exception dari SOP boleh gitu. Saya nggak tahu kalau lama ini kemungkinan orangnya diterbangkan ya, karena tidak mau melanggar itu tadi ya, ganti passwordnya segala macam. Karena nanti orang-orang yang
di data center ini jadi tahu password macam-macam ya, jadi nggak boleh diterbangkan aja orang. Makanya butuh 6 jam kali itu, karena orangnya harus di ini naik pesawat terbang ke tempat lain, di sana langsung diperbaikinya segala macam gitu ya. Boleh jadi begitu masuk ke dalam data centernya. Katanya juga gini, kan orang itu pakai badges ya, pakai name tag gitu, jadi pakai name tag gitu ya. Kalau udah elektronik kan itu masuk ruangan itu. Alat badgesnya untuk hidupinnya itu aja nggak jalan. Karena tadi DNS-nya atau networknya nggak jalan ya, jadi dia tuh nggak jalan. Waduh, jadi itu kembali lagi kepada operation, dia harus dites yang kayak gitu. Kasus yang kayak gitu bukan kasus yang isolated yang tidak mungkin terjadi, karena saya sendiri pernah ngalamin ya secara pribadi. Tadi saya sudah cerita, saya punya server di San Francisco, saya di sini. Di San Francisco tuh ada teman saya, dia punya layanannya, dia punya mesin segala macam, tapi dia bukan orang teknis. Dia yang punya, kalau orang bilang yang punya aplikasinya, punya website dan segala macam, tapi dia tidak punya kemampuan teknis. Sehingga kalau ada masalah gimana? Ya saya yang harus nge-remote. Nah tadinya gitu ya, biasanya kalau nge-remote tuh kadang-kadang kita suka lupa, misalnya setup firewall-nya ya, IP tables-nya segala macam, itu kita ngeblokir diri sendiri. Pernah. Sehingga pernah kejadian seperti itu, saya minta teman saya untuk nge-restart ya komputernya. Ini karena komputernya hanya satu server, di restart servernya, balik lagi, saya bisa masuk lagi dan bisa memberesin dengan sekarang lebih hati-hati. Yang kedua, kalau kita melakukan sesuatu, biasanya kita tes dulu ya, biasanya kayak Anda misalnya ngetes layar Windows ya, resolusinya diubah atau di sini. Nah, dia akan bilang, ini akan saya tes dulu ya, kalau 15 detik nggak di-okein, dia balik lagi ya ke non good configuration. Jadi kita balik lagi. Kalau misalnya kita klik ya, misalnya kita mau ngeset, ternyata konfigurasinya kacau ya, layar kita nggak ada apa-apa. 15 detik lagi dia balik lagi konfigurasi kita yang sekarang ini. Kalau dalam 15 detik itu misalnya kita udah suka, klik oke, suka, kita oke kan, berarti itu jadi bagus. Ya jadi konfigurasi itu ya. Jadi ada kayak gitu. Itu juga gitu biasanya kalau kita buat script ya, harusnya kalau dalam pemrograman memang kita harus defensif ya, admin ini membuat sesuatu kalau dia ada delaynya, kalau misalnya ini berarti kembali lagi ke konfigurasi semula. Nggak gampang, itu biasanya harus season programmer developer ya. Jadi yang jam terbangnya tinggi-tinggi baru bisa kayak gitu. Kenapa? Karena udah pernah ngalami. Pada nggak cerita-ceritanya, saya udah ngalamin kayak gini gitu. Tapi skalanya karena ini hanya satu organisasi kecil ya, dan hanya saya sendiri ya nggak masalah gitu ya. Tapi ini skalanya besar ya, sehingga ya itulah ya tadi. Lagi-lagi melakukan operation secara secure memang susah. Gitu ya cerita pagi. Mari kita ngopi dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kopinya banyak, asik ya. Dan enak pula.